Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik dengan saya Puspita Yuliandari dalam mata kuliah Satuan Proses. Kita akan melanjutkan pertemuan kemarin yang terkait dengan Satuan Proses Teknologi Pengolahan Karet ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam materi bagaimana proses pengolahan karet ya. Kemarin kita sudah belajar tentang seperti apakah itu karet, bagaimanakah proses karet, manfaatnya, dan juga kandungan dari lateks itu sendiri. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam teknologi pengolahan dari karet itu sendiri. Nah, materi ini saya ambil berdasarkan literatur dan juga kuliah lapang yang telah dilakukan di PTPN Y Beruluh, Provinsi Lampung. Baik, izinkan saya kembali untuk melanjutkan materi ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengetahui bagaimana proses pengolahan karet RSS. Jadi kalau RSS itu dikenal sebagai Rabbit Smoke Seed ya. Jadi RSS itu sendiri adalah salah satu produk olahan karet berupa lembaran karet mentah yang diproses dari lateks kebun disertai dengan proses pengasapan ya. Ini menurut Prastanto 2019. Dalam prosesnya, kriteria karet RSS ini sangat diperhatikan mutu produknya. Ya, jadi penentuan mutu karet RSS ini dapat diamati dari warna, tingkat kekeringan, kebersihan, kontaminan, kekeruhan, dan ada atau tidaknya gelembung pada karet RSS itu, menurut Haria et al. 2022. Nah, berikut ini kita akan melanjutkan bagaimana tahapan dari proses dari RSS yang dilakukan oleh PTPN 7 unit Y Beruluh. Jadi yang pertama, proses pengolahan karet RSS itu adalah dilakukan pengenceran. Ya. Jadi artinya semua pengolahan dari karet itu selalu diawali dari proses pengenceran. Ya. Jadi setelah didapatkan perhitungan K3 atau kadar karet kering, maka lateks tersebut akan masuk ke dalam bulking ya, bulking tanks. Nah, setelah melewati proses penyaringan. Jadi didapatkan nih hitungan kadar karet keringnya, kemudian disaring, setelah disaring dimasukkan ke bulking tank ya. Jadi melewati proses penyaringan, kemudian ditentukan volume air yang ditambahkan untuk pengenceran. Ada 3 kategori pengenceran di pengolahan karet RSS, yaitu pengenceran 12, 13, dan 14. Pengenceran 12 itu artinya adalah 1.200 beratnya akan menjadi 1,2 kg. Sedangkan pengenceran 14 itu artinya adalah 14 beratnya akan menjadi 1,4 kg per lembarnya. Nah, pada saat ini digunakan pengenceran 14 yang mana prosesnya sama seperti pada proses SIR itu sendiri. Nah, tahap selanjutnya adalah lateks akan ditampung dalam bulking tank dengan kapasitas 6.000 kg. Dengan keterbatasan kapasitas tersebut, kita dapat menyesuaikan dengan hasil pengujian dari K3 itu sendiri. Nah, meskipun demikian, rata-rata yang bisa dimaksimalkan dalam bulking tanks itu sebanyak 3.000 kg lateks yang sudah bercampur dengan air, lalu dilakukan penambahan asam semut dan zat kimia lainnya untuk kemudian masuk ke dalam proses pembekuan, penggumpalan, dan koagulasi ya. Nah, kalau sudah pengenceran seperti biasa masuk ke dalam proses pembekuan ya. Proses pembekuan itu dikatakan adalah proses pembekuan itu dilakukan setelah proses pengenceran ya. Artinya adalah perbandingan antara lateks dan air dianggap cukup, maka lateks akan diturunkan ke dalam bak-bak koagulasi ya. Bak-bak koagulasi ini memiliki panjang 3 meter lebarnya, 90 cm dan tingginya adalah 30 cm. Nah, untuk mengubah lateks menjadi koagulum diperlukan koagulan
yang berupa asam semut dengan konsentrasi 90%. Selanjutnya adalah proses pembekuan sendiri bertujuan untuk membentuk lateks yang semula cair menjadi gumpalan, dan lateks tersebut akan menggumpal jika muatan listrik itu diturunkan atau dehidrasi. pH lateks diturunkan dengan penambahan asam dan penambahan elektron menurut si tanggang tahun 2017 ya. Nah, pada tahap pembekuan ini, volume 1 bak terdiri dari 75 serat atau akan terdapat 76 koagulum. Dan proses pembekuan dilakukan selama 4 jam dan koagulum terbentuk akan menuju ke dalam proses penggilingan. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam proses pembekuan, selanjutnya masuk ke dalam proses penggilingan. Ya. Setelah menggumpal, ditambahkan air ke dalam bak sampai dengan permukaan koagulum terendam sempurna, maka proses perendaman itu dilakukan bertujuan agar tidak terjadi yang namanya oksidasi oleh enzim yang akan mengakibatkan perubahan warna pada koagulum itu sendiri. Nah, seperti noda biru ataupun coklat ya. Sehingga ini dapat menurunkan mutu dari si tanggang karet itu sendiri. Ini menurut si tanggang tahun 2017. Nah, koagulum ini kemudian digiling dengan setter tujuannya untuk merubah bentuk koagulum menjadi lembaran-lembaran serta mengeluarkan air dan serum ya. Menurut Mariyati tahun 2016, kemudian koagulum itu yang semula berukuran 4-5 cm akan menjadi lembaran atau sheet dengan ketebalan 3-4 mm. Dan sheet tersebut akan keluar dari mesin sheeter juga harus dicuci agar sisa asam terbuang. Jadi ketika sudah dibuat lembaran dengan ketebalan 3-4 cm, maka sheet tersebut harus keluar dari mesin sheeter itu dan dicuci. Agar apa? Agar sisa asam yang melekat pada karet tersebut bisa dibuang. Nah, kalau sudah dilakukan penggilingan, maka dilakukan yang namanya proses penjemuran atau penirisan ya. Jadi sudah berbentuk lembaran-lembaran yang tipis, maka lembaran-lembaran karet yang sudah digiling tersebut lalu dijemur atau ditiriskan. Karena selama proses penggilingan berlangsung, sheet itu dialirkan terus atau dicuci, dialirkan air ya atau dicuci agar tidak menimbulkan warna yang berbeda. Dan juga agar sisa-sisa asam yang ada di permukaan sheet itu terbuang, langkah selanjutnya adalah sheet tersebut akan digantung pada lori-lori dengan muatan sebanyak 198 dikali dengan 2 bambu. Jadi 198 lembaran ya dikali 2 bambu. Nah, penirisan itu biasanya dilakukan 2-3 jam di tempat yang teduh dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung serta tidak terkena hujan, tetapi udara dapat bergerak dengan bebas ya. Nah, kalau sudah dikeringkan, maka masuk ke dalam proses pengasapan ya. Jadi pengasapan ini adalah bentuk dari kelanjutan proses penirisan lembaran-lembaran karet. Dilakukan pengasapan ini terbagi menjadi pengasapan kamar basah dengan suhu sekitar 30-50 derajat Celcius dilakukan selama 3 hari, sedangkan pengasapan pada kamar kering terjadi selama 2 hari dengan suhu 50-60 derajat Celcius. Nah, ini untuk lebih mematangkan lembaran karet atau sheet yang disusun bertingkat pada sebuah lori tersebut digantung dengan menggunakan bambu. Nah, penggunaan bambu ini dipilih agar tidak terjadi yang namanya kontaminasi ya. Kalau besi itu bisa bereaksi dengan karet karena nanti bisa merubah warna pada karet itu sendiri ya, karena kan ada campuran asam dan sebagainya. Tapi bambu itu tidak akan memberikan kontaminan pada karet yang melekat pada bambu itu sendiri. Nah, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti suhu yang konsisten, jumlah asap dan panas di dalam kamar, kemudian kelembaban udara serta lainnya ya. Jadi pengasapan ini dilakukan dengan menggunakan media pembakaran luar yang kemudian dialirkan oleh blower
blower asap menuju kamar asap. Pembakaran dilakukan dengan kesesuaian waktu, habis kayu bakar yang dilakukan selama 2 jam sekali ditambahkan. Nah, selanjutnya adalah proses penyortiran. Ya. Jadi kalau proses penyortiran itu adalah setelah proses pengasapan, setelah lembaran dikatakan matang, maka akan dibawa ke gudang penyortiran. Kemudian penyortiran itu dilakukan dengan menggunakan pencahayaan, guna mengetahui apakah lembaran karet tersebut terdapat kontaminasi atau tidak. Nah, penyortiran dibagi menjadi beberapa jenis mutu, yakni RSS1, RSS2, RSS3, RSS4, dan cutting. Dilanjutkan dengan melipat dan menyusun lembaran tersebut, kemudian ditimbang, dan selanjutnya adalah pengemasan. Ya. Jadi pengemasan itu adalah tahap terakhir pada proses pengolahan karet RSS. Ya. Jadi pengemasan itu dilakukan untuk mengepakkan atau mengepakkan pres dan membungkus lembaran yang dilipat dan disusun membentuk persegi, kemudian ditimbang dan dipres. Ya. Pengepresan dilakukan pada tumpukan sheet yang mana dilanjutkan untuk dikemas keesokan harinya dengan menggunakan sheet itu sendiri dan dapat ditambahkan perlakuan pemberian kapur. Ya. Nah, dari sini adik-adik kiranya proses pengolahan karet ya, SIR dan RSS yang kita dapatkan dari PTPN Waibruuluh. Dan ini kita akan tambahkan nanti video kunjungan kita di Waibruuluh ya. Jadi dari proses pertama hadir sampai dengan proses pengemasan ya. Nah, kita ngeliat di sampel. Tinggal pegang nggak apa-apa. Masuk itu, masuk. Yang putu ya, dari aja kita lihat. Kurang itu. Kalau tidak ada bintik, masih RSS. Ini kan masih ada bintiknya, bisa masuk di Lihat bintik lembunya. ini ada bintiknya. Tapi kan harus tidak boleh lebih dari 5. Itu ada pintinya, dia lebih dari 5 jadi tinggal masuk aja. Di sini. Nah ini kita timbang 126 gram. Berapa itu? Udah pas belum? 126 gram. Nah, kita aduk pakai asam semut. Ini asam semutnya. Ini kita aduk pakai asam semut ya, asam semut. Kasih SMB dikit biar cepat kental. Tuangin ya. Ini digiling 12 kali. 12 kali ya. Tes air. Kita kan perlu pengeringkan, dia masih ada air. Untuk menentukan kadar karet kering. Kalau disingkat K3. Air ya. Itu kita terus ada air. Kayak makaroni ya. Sentimeter persegi ya. Di sini akan ada nampak bintik atek. Jumlahnya kalau yang diperbolehkan
Nah, untuk sekarang ini kita memakai pengenceran 14. Untuk sistemnya hampir sama lah, sama dengan disir. Ketika kita sudah dapatkan DRC, tadi kan setelah dinyatakan bisa diolah di RSS, maka dilanjutkan dengan uji sampel untuk menentukan berapa DRC-nya K3 tadi ya, maaf ya, K3 itu. Kalau di RSS udah didapat K3, maka akan ditentukan pengencerannya. Untuk proses penghitungan pengenceran tadi di ISIR udah dikasih. Ya, jadi laten misalnya 3.000, 3.000 baru airnya. Ada pertanyaan? Ya. Ini namanya ini tadi. Takut anjir. Ya, volumenya sama, mekanikanya sama. Ini air hanya untuk membantu pengenceran data karena kita olah. Alat ini sitter Fungsinya buat untuk menggiling koagulum menjadi lembaran-lembaran sip. Jadi alat ini namanya sitter yang fungsinya untuk menggiling koagulum menjadi lembaran-lembaran sip. Ini depan, itu belakang. Nah, nanti. Aduh, apa sih? Nanti kita lihat di sana. Ya. Jadi tadi yang sudah proses pengiriman sudah selesai, sudah dilakukan penelitian. Ini produksi kemarin tanggal 8. Masuk pagi tadi ke kamar basah. Suhu 30 sampai 50 derajat Celcius. Baunya sedap. Ini produksi tanggal 4. Otomatis masuk kamar asap tambah 5. Apa ini? Kayak di tebakan. Ada cerita untuk Apa anjir? Gak keterima ya, Ma? terima nanti. Biasanya kalau pekerja kita Salah. Ya, lipat ya, lipat. Dan saya rasa cukup untuk perkuliahan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.